Hai, ini Genta. Sekarang dia sudah berhasil memperoleh NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak. Dan dia pun sudah sukses berurusan dengan kredit rumahnya. Lalu dia berpikir, apa yang harus dia lakukan setelah memiliki NPWP? Di video kali ini akan membahas kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh seorang wajib pajak seperti Genta setelah terdaftar sebagai wajib pajak. Tapi sebelumnya, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini tetap semangat dan konsisten menyajikan informasi perpajakan yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Karena subscribe itu gratis loh. Selamat datang di Funtex. Dan oke, mari kita mulai. Genta saat ini adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia memperoleh gaji rutin setiap bulan, termasuk THR, uang lembur, dan bonus lainnya. Sebagai wajib pajak, Genta hanya berkewajiban melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi setahun sekali saja. Paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Genta tidak perlu membayar pajak karena pembayaran pajaknya sudah dipotong dan dipungut oleh perusahaan tempat dia bekerja. Di akhir tahun, perusahaan akan memberikan form 1721A1 dan form tidak final lainnya sebagai bukti potong pajak atas gajinya. Lalu Genta berpikir, bagaimana cara melaporkan SPT tahunan tersebut? Genta wajib melaporkan SPT tahunan berdasarkan penghasilan brutonya setiap tahun. Jika penghasilan brutonya dalam setahun kurang dari 60 juta rupiah, dia wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi dengan formulir 1770SS. Dan jika penghasilan brutonya dalam setahun sama dengan atau lebih dari 60 juta rupiah, maka dia menggunakan formulir 1770S. Ternyata selain bekerja di sebuah perusahaan, Genta juga punya bisnis sampingan sebagai wira swasta di sebuah toko. Dalam hal ini, Genta melaporkan SPT-nya dengan menggunakan form SPT 1770. Genta melaporkan penghasilannya dari gaji sebagai karyawan dan penghasilannya yang lain dari bisnis usahanya sebagai usahawan. Atas penghasilannya sebagai usahawan atau entrepreneur, dan jika penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun, maka Genta wajib melakukan pembayaran pajak berupa PPh final UMKM dengan tarif 0,5% dari penghasilan brutonya setiap bulan, paling lambat tanggal 15. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau biasa disebut PP 23. Baik form 1770, 1770S maupun 1770SS, selain melaporkan penghasilan, setiap wajib pajak wajib melaporkan daftar harta dan hutang yang dimiliki, serta susunan keluarga yang menjadi tanggungannya. Genta bisa melaporkan SPT dengan dua cara, yaitu secara manual dan secara online. Mari kita bahas satu persatu. Pelaporan SPT secara manual artinya, Genta harus mengisi SPT tahunan orang pribadi dalam sebuah kertas formulir SPT 1770SS atau S. Disampaikan dan dilaporkan langsung ke kantor pelayanan pajak, atau bisa juga dikirim melalui pos dan jasa kurir lainnya. Soft copy formulir SPT bisa di-download pada link download di kolom deskripsi.
Sedangkan jika melaporkan secara online, Genta melaporkan SPT-nya melalui djponline.pajak.go.id pada menu e-filing atau e-form tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Hal terpenting yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT online adalah EFIN atau singkatan dari Electronic Filing Identification Number dan email yang valid. EFIN dan email adalah syarat untuk dapat melakukan pendaftaran di DJP Online. Tentang bagaimana cara memperoleh EFIN, daftar DJP Online, dan tutorial pelaporan SPT secara online akan dibahas di video selanjutnya di channel ini. Jadi, stay tune. Bagaimana jika Genta terlambat atau tidak melaporkan SPT-nya? Ada sanksi berupa denda yang bisa diterima oleh Genta. Dendanya sebesar Rp100.000 untuk 1 tahun pajak. Karena mengetahui akan adanya denda tersebut, setiap tahun Genta melaporkan SPT-nya sebelum batas waktu pelaporan SPT. Oh ya, saran saja nih. Kalau bisa, segera laporkan SPT jauh hari sebelum tanggal 31 Maret. Karena di hari menjelang batas waktu penyampaian SPT, akan banyak sekali antrian di kantor pelayanan pajak. Dan untuk yang melaporkan SPT secara online, akses ke djponline.pajak.go.id sering terjadi kendala yang disebabkan oleh banyaknya orang yang mengakses DJP online di waktu bersamaan. Jadi, lebih cepat, lebih baik. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar Anda tetap memperoleh informasi perpajakan dari kami. Dan kami tetap semangat menyediakan informasi perpajakan yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih and stay fun.